Halo Romo Heri dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Selamat datang di YouTube channel Kelompok 3 Injil Yohanes kelas A. Pada kesempatan kali ini kita diajak oleh kelompok 3 untuk semakin mendalami dan menghayati makna salah satu simbol dalam Injil Yohanes. Kira-kira simbol apa ya yang akan diambil oleh kelompok 3? Penasaran kan? Untuk itu tonton terus video ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan untuk terus mendukung channel YouTube ini supaya berkembang, jangan lupa untuk memberikan like, comment, and subscribe supaya kita dapat bersama menjadi terang dan garam di tengah karya pewartaan dalam masyarakat. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Seluruh rangkaian pendalaman dan penghayatan mengenai salah satu simbol dalam Injil Yohanes yang diangkat oleh teman-teman kelompok 3 akan terbagi ke dalam 2 bagian. Untuk bagian yang pertama, kita bersama akan diajak untuk mendalami perikop bacaan Injil Yohanes dari bab 14 ayat 1 sampai dengan 7, yang mana di dalamnya terdapat simbol yang akan diangkat oleh kelompok 3. Lalu bagian yang kedua akan dilanjutkan dengan pemaknaan simbol yang diangkat oleh kelompok 3. Untuk itu, pada bagian yang pertama ini, saya mengajak teman-teman untuk bersatu mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan diambil dari Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang dari Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jalan diartikan sebagai penghubung atau arah. Di sampingku engkau harus berjalan. Kebenaran diartikan sebagai tujuan yang mengarah kepada maksud arah. Kepadaku engkau harus datang. Hidup diartikan sebagai lingkup dari arah yang hendak dicapai. Di dalamku engkau harus berada. Ungkapan Yesus ini ingin mengisyaratkan keutuhan jati dirinya yang menjadi jalan sekaligus tujuan hidup manusia. Hal ini dapat terjadi karena Yesus adalah Allah, Sang Kebenaran dan Hidup.
yang mengambil rupa sebagai manusia sehingga ia dapat menjadi jalan bagi manusia untuk sampai kepada Allah. Manusia mengalami kerinduan yang luar biasa untuk dapat bertemu dengan Allah. Namun, untuk dapat mencapainya merupakan hal yang mustahil. Kerinduan-kerinduan manusia mendorongnya untuk menebus semua yang terbatas. Allah ingin mengalami hal-hal yang menakjubkan dan menyatu serta merasakan kemerdekaan yang berasal dari yang tak terbatas yang ada di dalam diri mereka. Yesus dan Bapa adalah satu. Orang-orang yang melihat, mendengar, dan menyentuh Yesus, maka ia melihat, mendengar, dan menyentuh Bapa pula. Yesus adalah Sabda yang menjadi daging. Ia adalah Allah. Tidak ada jalan lain menuju Allah selain melalui Sabda Allah, yang adalah Allah sendiri. Sebelum Sabda menjadi daging, banyak orang mencari Allah, menjalani hidup mereka sesuai dengan hukum Allah yang dinyatakan melalui ciptaan, melalui orang-orang saleh dan melalui para nabi. Bahkan ada yang mampu berbicara dengan Allah dan mendengar suara Allah, yang lain lagi mendengar pesan-pesan dari Allah melalui mimpi. Masih yang lain lagi menerima terang ilahi melalui dan dalam hati nurani mereka sendiri. Dalam semua kebudayaan, sepanjang zaman dengan satu atau lain cara, orang mendengar suara dan sabda Allah. Nuh, Abraham, para nabi Israel, dan para orang suci Israel. Allah tidak pernah lupa akan umatnya, tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Kegelapan tidak pernah mengalahkan terang Allah yang terus menyala dalam hati dan budi orang. Diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 5. Mungkin banyak yang tidak bisa menyebut Allah, namun mereka mencari cahaya kebenaran dan asal-usul segala sesuatu. Sabda Allah adalah cahaya bagi banyak orang. Ketika sabda menjadi daging, Yesus menyempurnakan semua jalan menuju Allah. Ia tidak menghancurkannya. Sabda ada di dalam setiap jalan ini. Namun sabda yang menjadi daging menjadi jalan baru bagi umat manusia. Justru karena Yesus telah menjadi satu di antara kita, saudara sulung kita. Ia adalah saudara terkasih dari setiap pribadi sepanjang zaman. Tubuhnya adalah tubuh Allah dan memberi makna kepada setiap tubuh manusia. Semua yang melihat dan menyentuh tubuhnya, atau yang dalam persekutuan dengan Dia, melalui tubuhnya, melihat dan menyentuh Allah. Jalan baru menuju Allah ini tidak mengandaikan perpisahan dari tubuh kita. Bukan suatu perjuangan untuk menjadi roh murni. Jalan ini adalah dalam dan melalui tubuh kita. Dan dalam semua yang lemah dan rapuh, dalam diri kitalah kita berjumpa dengan Allah. Yesus menunjukkan jalan sederhana menuju kesatuan dengan Allah, yaitu dengan jalan bela rasa, kasih, pelayanan, dan kerendahan hati yang bisa ditempuh oleh semua orang, yang diminta oleh Yesus agar kita datang kepadanya dengan hati yang sederhana dan percaya Ia akan menuntun kita langkah demi langkah menuju kesatuan yang lebih erat dengan Bapa yang berbela rasa dan pengampun.
Demikianlah katekese mengenai simbol, jalan dan kebenaran dan hidup. Hendaklah kita membaktikan diri kepada Kristus yang menjadi perantara menuju kepada Allah. Mari berikan diri kita seutuhnya dalam nama Kristus di setiap nafas kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam berkah dalam. Dari kelompok 3 Injil Yohanes, kelas A.